Bengawan Solo menjadi saksi terselamatkannya 59 nyawa atas usaha dari kru penerbangan yang terpilih. Inilah penerbangan GA421 Januari 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Hari ini aku akan membahas tentang pendaratan darurat dari pesawat Garuda Indonesia GA421 di Sungai Bengawan Solo. Tapi sebelum aku mulai pembahasannya, aku minta tolong kalian untuk support channel aku dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Menurut laporan penerbangan yang dikeluarkan oleh KNKT di tahun 2006, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan GA421 ini adalah jenis Boeing 737-300 yang diproduksi tahun 1989. Usianya sekitar 13 tahun pada saat melakukan pendaratan darurat. Dan pesawat ini telah memiliki 28.141 jam terbang. Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Abdul Rozak, usianya 44 tahun, dan beliau bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1980. Beliau juga telah memiliki 14.020 jam terbang, termasuk di dalamnya ada 5.086 jam terbang dengan menggunakan jenis pesawat Boeing 737. Kopilot yang bertugas pada saat itu adalah First Officer Hari Gunawan, usianya 46 tahun. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1982 dan telah memiliki 7.137 jam terbang. Penerbangan GA421 mengangkut penumpang sebanyak 54 orang dan 6 orang kru, sehingga total penumpang di dalam pesawat tersebut berjumlah 60 orang. Sekarang kita akan masuk ke kronologi pendaratan darurat Garuda Indonesia menurut laporan penerbangan yang dikeluarkan oleh KNKT dan wawancara dengan Kapten Abdul Rozak di Metro TV. Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 berangkat dari Mataram menuju Yogyakarta pada pukul 15.32 di tanggal 16 Januari 2002. Ini adalah penerbangan yang terjadwal, dan menurut laporan pada saat itu penerbangan dari Mataram menuju Yogyakarta lancar sampai akhirnya pesawat ini tiba di wilayah Yogyakarta. Flight crew pada saat itu mengamati kumpulan awan cumulonimbus di weather radarnya. Kemudian pada pukul 16.08 karena adanya traffic, maka pesawat ini diinstruksikan oleh ATC dari Bali untuk menurunkan ketinggian dari 31.000 kaki hingga 28.000 kaki. Saat mulai turun ke ketinggian 28.000 kaki, flight crew pada saat itu melihat di weather radar bahwa ada area merah, kuning, dan juga hijau di jalur yang akan mereka lalui. Pilot memutuskan untuk mengambil celah kiri atau membawa pesawat ini ke bagian awan yang tipis. Namun pada saat pesawat masuk ke bagian awan tipis tersebut, radar cuaca menunjukkan keseluruhan area berwarna merah. Flight crew bersiap untuk memasuki turbulence dengan mengurangi kecepatan 280 knots, mengaktifkan sabuk pengaman dan mengaktifkan anti-ice. Dan pada saat itu pilot meminta turun ke ketinggian 19.000 kaki. Sesaat setelah pesawat memasuki area awan cumulonimbus, terjadi turbulensi yang parah disertai dengan hujan lebat dan es. Suara benturan es ke badan pesawat dan juga ke kaca pesawat membuat komunikasi antara pilot dengan kopilot ini jadi terganggu. Mereka bahkan harus berteriak-teriak. Tidak ada pilihan lain selain terus menembus awan, dan di ketinggian 23.000 kaki tiba-tiba mesin pesawat mati. Kopilot melaporkan hal tersebut kepada pilot dan pilot langsung melakukan pemeriksaan. Ternyata bukan hanya mesin, tapi daya listrik pun ikut mati. Instrumen pesawat mati dan pesawat dalam keadaan gliding. Lalu kopilot mencoba prosedur untuk menyalakan mesin dan juga EPU, namun usahanya tidak berhasil. Kopilot berusaha untuk menghubungi ATC namun tidak berhasil meskipun ia sudah berteriak Mayday, Mayday, Mayday. Lalu setelah itu, pilot meminta agar kopilotnya menaruh mic, kemudian mengajaknya untuk berdoa. Setelah itu, sang kapten memekikan Allahu Akbar, lalu meminta agar kopilot ini konsentrasi pada kondisi pesawat. Dari ketinggian 23.000 kaki, pesawat turun ke ketinggian 8.000 kaki, dan pada saat itu pesawat sudah keluar dari awan. Kira-kira membutuhkan waktu 3 menit. Setelah itu, di ketinggian 8.000 kaki itulah ternyata kedua awak pesawat ini bisa melihat daratan. Pilot dan kopilot kemudian berdiskusi untuk menentukan di mana mereka bisa melakukan pendaratan darurat. Kemudian kopilot memberikan saran
untuk melakukan pendaratan darurat di sawah. Namun karena banyak hal yang dipikirkan oleh pilot sehingga akhirnya digagalkan. Yang dipikirkan oleh pilot salah satunya adalah keselamatan para penumpang karena ia khawatir akan banyak korban apabila melakukan pendaratan darurat di sawah. Beberapa saat kemudian pilot melihat ada sungai, kemudian berpikir untuk melakukan pendaratan darurat di atas sungai. Karena ia berpikir bahwa dampak dari pendaratan di air akan lebih kecil. Lalu ia kemudian berteriak kepada flight crew untuk melakukan persiapan emergency. Pesawat terus turun dan di ketinggian 4.000 kaki. Sang pilot ini baru melihat adanya sebuah jembatan. Ia kemudian panik dan ia berusaha untuk mensejajarkan antara pesawat dengan sungai, lalu membuat belokan ke kiri secara tajam. Kopilot pada saat itu langsung mengatakan ini belokannya terlalu tajam. Namun pilot mengatakan kalau tidak seperti itu kita tidak mungkin melakukan pendaratan darurat di sungai. Pada saat melakukan belokan, tiba-tiba saja sang pilot ini baru menyadari bahwa ada sebuah jembatan lagi. Di sanalah ia kemudian semakin panik. Namun akhirnya ia berhasil mendaratkan pesawat tersebut di Sungai Bengawan Solo pada pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Pesawat dapat berhenti karena menabrak sebuah batu di sungai sehingga membuat bagian belakang pesawat ini bolong dan mengakibatkan 2 orang pramugari yang duduk di bagian belakang ini terpental keluar. Yang pertama terpental namun jatuh di dekat pesawat dan yang satu lagi terpental dengan jarak yang jauh kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah pesawat mendarat kemudian pilot dan juga kopilot ini keluar dari ruang kokpit dan langsung memeriksa para penumpang. Bangganya sang pilot ini melihat kru kabinnya langsung mengevakuasi dengan sigap dibantu oleh para warga. 59 orang selamat, 13 orang luka-luka. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi ke sebuah rumah kosong di dekat lokasi pendaratan darurat dan yang terluka kemudian dibawa ke klinik terdekat. Namun sang pilot tidak turun dari pesawatnya. Ia menunggu sampai ada tim SAR dan juga perwakilan dari Garuda untuk datang ke lokasi pendaratan darurat. Setelah kejadian ini, Kapten Abdul Rozak tidak diperbolehkan untuk terbang selama 6 bulan dan harus berkonsultasi kepada psikolog. Kemudian 6 bulan berlalu dan diperbolehkan lagi untuk terbang dengan dukungan keluarganya. KNKT menemukan kemungkinan penyebab matinya mesin pada GA421. Yang pertama adalah pesawat telah memasuki hujan es dan hujan lebat selama menghindari cuaca yang menyebabkan kedua mesin mati. Yang kedua adalah 2 kali percobaan menyalakan mesin namun gagal. Dan yang ketiga, pesawat mengalami mati daya listrik. KNKT kemudian mengeluarkan rekomendasi. Berdasarkan temuan tersebut, diterbitkan rekomendasi kepada pabrikan mesin pesawat. Mereka diminta untuk membuat prosedur bagaimana meningkatkan kemampuan mesin saat menghadapi situasi hujan, badai, dan es. Aku akan membahas sedikit tentang Kapten Abdul Rozak. Beliau tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pilot. Karena tidak memiliki biaya, mendorong beliau mendaftar ke Sekolah Penerbangan Indonesia di Curug demi meraih sekolah gratis. Hingga akhirnya beliau lulus tahun 1979. Selain berhasil mendaratkan pesawat di Bengawan Solo, Kapten Abdul Rozak ini juga berhasil selamat pada saat gempa Palu 2018. Nah, Kapten Abdul Rozak ini juga membagikan pengalaman juga kisah hidupnya di sebuah buku yang berjudul The Miracle of Flight. Jadi kalau kalian misalkan mau jadi pilot, kalian bisa membaca buku itu sebagai referensi dan motivasi. Turut berduka cita atas meninggalnya 1 orang pramugari Garuda Indonesia GA421. Semoga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Nah, itulah informasi tentang penerbangan GA421. Nah, aku pengen sebelum kalian komentar, kalian tolong sebutin dong kalian ini berasal dari kota mana. Dan buat kalian yang udah pernah request GA421, aku pengen tahu tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Dan satu lagi buat kalian yang udah request, mohon bersabar karena aku tetap mengusahakan semua request cepet-cepet di-upload ya. Mohon bersabar. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.